Hai, saya Mata Suherman. Buat teman-teman yang cinta banget sama fashion, penasaran bagaimana sih memotret sebuah produk-produk fashion untuk diperjualbelikan secara online? Disimak terus video yang kali ini. Kalau kita ngomongin soal fashion, teman-teman di sini pasti tanpa sadar ataupun tidak ya, setiap hari kita tuh pasti akan membutuhkan fashion ya. Misalnya teman-teman pergi ke kantor atau misalkan jemput anak, pasti kan ada pakai baju, oh pengen pakai aksesoris ini itu, atau bajunya mau seperti ini, seperti itu, atau tasnya ya. Nah itu bagian dari fashion, dan produk-produk fashion zaman sekarang tuh banyak banget, apalagi buatan-buatan lokal. Produk-produk UMKM di Indonesia tuh benar-benar luar biasa, dari batik ataupun bahan-bahan lainnya. Nah di sini saya akan coba bahas buat teman-teman sekalian yang mungkin punya usaha UMKM untuk produk-produk fashion tersebut, dan kira-kira gimana ya cara eksekusinya, disimak terus sampai habis. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin baru aja ketemu video ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang, karena setiap videonya saya membahas tentang fotografi. Dan buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, foto produk untuk khususnya fashion sebenarnya bisa disampaikan dengan dua cara ya. Kita bisa menyampaikan dengan produknya saja, misalkan gimana sih caranya motret foto produk di hanger gitu ya, digantung. Atau misalkan teman-teman ingin memberikan sebuah gambaran, misalnya mix and match. Jadi misalkan bajunya dilipat, dicampur dengan tas, topi, sepatu, atau apapun itu. Nah itu mungkin bisa ditampilkan hanya produknya aja. Atau option yang kedua adalah dengan menggunakan talent. Di sini di talent pasti otomatis bajunya itu harus dikenakan, ya, digunakan oleh talent tersebut. Dan di sini pasti kita akan diberikan satu buah visual bagaimana ketika satu buah produk itu nempel dalam badan satu orang ini, dan kira-kira bagaimana sih kain-kain yang digunakan, desainnya fit atau enggak gitu ya. Nah di sini pasti banyak cerita yang berbeda juga, dan juga otomatis ya dalam sebuah foto produk fashion itu, kalau misalkan teman-teman ingin menampilkan suasana perkotaan, misalkan bajunya memang di-aiming untuk orang kantoran gitu ya. Nah di sini teman-teman pasti akan membuat sebuah photoshoot yang ada talentnya, dan juga mungkin dengan suasana background perkotaan misalnya, atau bisa juga dengan option-option lainnya. Jadi semuanya ini sebenarnya bisa aja dibuat di mana saja. Yang paling penting adalah kita memiliki target market yang clear, kita memiliki message yang clear, kira-kira ini cocoknya untuk ibu rumah tangga kah, atau misalnya cocoknya untuk orang kantoran kah gitu, atau untuk anak-anak, atau misalnya untuk dewasa. Nah itu semua bisa dikomunikasikan dalam sebuah visual. Jadi sebelum untuk melakukan pemotretan, sebaiknya teman-teman membuat sebuah planning dulu, perencanaan kira-kira visualnya seperti apa sih. Kalau teman-teman punya referensi yang banyak juga silahkan. Teman-teman kumpulkan referensi sebanyak-banyaknya, baik dari produk-produk yang kita kagumi misalnya, atau misalkan dari satu orang desainer yang saya suka banget nih, pengen deh produk saya bentuknya kayak dia punya looks-nya gitu. Nah itu silahkan dikumpul. Setelah dikumpulkan, nah teman-teman kemudian coba olah dan buatlah dengan versinya kamu sendiri. Nah, option berikutnya adalah selalu tentang lighting. Kalau kita bicara tentang fotografi, pasti kita ngomong tentang cahaya, lightingnya mau seperti apa. Ketika kita memotret baju, otomatis kita butuh cahaya yang jauh lebih besar dengan aksesoris yang lebih besar. Demikian halnya buat teman-teman yang ingin memotretnya misalnya satu full body. Teman-teman ingin menampilkan bajunya mix and match loh, atas bawahnya tuh saya jual produknya seperti ini. Otomatis dengan produk yang jauh lebih panjang gitu ya, dari atas sampai ke bawah, kita membutuhkan cahaya yang lebih besar juga supaya semuanya bisa diberikan cahaya yang lebih rata. Nah, kalau teman-teman di sini misalnya pengen banget satu buah produk itu tanpa menggunakan model, mau ditaruh misalkan di atas sebuah tabletop, itu pun bisa. Nah, tabletop ini sebenarnya bisa apa aja sih? Kalau teman-teman nggak punya tabletop yang khusus untuk gayanya fotografer gitu ya, teman-teman sebenarnya bisa pakai apa aja. Kalau di rumah ada satu meja yang cukup lebar, misalnya warna kayu muda gitu, teman-teman juga bisa jadikan itu sebagai alasnya. Atau bahkan kalau teman-teman punya satu lantai
yang misalnya ada detailnya netral ya, kemudian juga misalnya kita bisa taruh karpet gitu ya di sana. Teman-teman juga bisa meletakkan di atas karpet tersebut, dan teman-teman bisa juga misalnya naik ke atas satu buah kursi, ambil dari atas, jadi top angle atau istilahnya dengan flat lay. Nah, ini juga bisa menjadi satu buah option buat teman-teman untuk menampilkan sebuah visual yang menarik. Option berikutnya, kalau teman-teman selain menggunakan tabletop tadi gitu ya, teman-teman juga bisa menggunakan beberapa peraga-peraga misalkan dengan manekin. Tapi di sini saya biasanya kurang suka dengan manekin. Kenapa? Karena daripada manekin mendingan hire talent aja, karena lebih ada nyawanya ya, lebih hidup gitu. Tapi kalau manekin, kalau teman-teman misalnya aku tetap mau pakai manekin, coba pilih manekin yang memang benar-benar cocok dengan produk yang kita ingin sampaikan. Karena ada beberapa manekin yang menurut aku mungkin kualitasnya kurang bagus, yang ada mungkin bisa membawa produk kita malah jadi turun gitu ya. Dan kemudian option yang kedua adalah hanger. Nah, hanger juga ini lumayan tricky sebenarnya. Kalau ngelihat teman-teman foto sebuah produk dengan hanger, kelihatannya mudah, tapi pada prakteknya kadang-kadang tidak semudah itu, karena ketika satu buah kemeja atau kaos digantung, kadang-kadang kita mesti styling juga tuh. Jadi faktor fashion stylist itu sangat penting. Jadi teman-teman misalkan kainnya dilipat dikit ke belakang atau apapun itu, nah itu harus diperhatikan. Jadi setiap foto-foto produk, terutama di fashion, styling itu menjadi satu hal yang menjadi kunci gitu ya. Dan di sini kita memang wajib untuk pay on details. Jadi kalau teman-teman nggak punya fashion stylist nggak apa-apa, teman-teman yang penting lebih jeli, coba lihat detail-detailnya. Kalau misalkan pakai bajunya misalnya abis dilipat langsung di hanger gitu ya, tanpa di steam lagi, tanpa disetrika lagi, itu pun akan mengganggu estetik dari foto yang kamu hasilkan. Jadi harus dirapihkan dulu, baru kemudian digantung, di hang di sana. Ataupun option-option lainnya ya, jadi pokoknya detail itu kunci yang teman-teman harus simpan supaya foto yang kamu hasilkan jauh lebih maksimal. Sekarang kita mau photoshootnya itu menggunakan satu produk itu produk tas untuk kamera sebenarnya. Kenapa? Makanya di sini aku kasih properti tambahan, yaitu kameranya itu sendiri. Karena kalau misalnya aku cuma tampilin dia aja, ini tuh nggak kelihatan kayak tas kamera secara general. Nah, kemudian gimana sih caranya memotret sebuah produk yang warnanya hitam? Ini pasti akan sedikit berbeda dengan produk-produk yang berwarnanya terang. Karena produk hitam itu akan butuh cahaya lebih banyak. Di sini kita melakukan photoshootnya itu dengan menggunakan hard light. Jadi kita menggunakan 2 lampu di bagian belakang untuk mengisi bagian samping sini, dan 1 lampu bagian depan. Bagian depan ini kita tambahkan sebuah gobo. Jadi ada efek kayak seolah-olah dari jendela gitu ya, lighting jendela ada garis-garisnya. Jadi kalau teman-teman misalnya motret dengan tabletop ataupun background yang berwarna polos, jangan khawatir kelihatannya boring. Teman-teman bisa bermain shadow dan highlight dan menggunakan sebuah gobo. Gobonya sendiri teman-teman bisa beli secara online, ataupun kalau teman-teman rajin kreatif pengen bikin yang berbeda dari yang lainnya, teman-teman juga bisa buat dengan menggunakan karton atau papan-papan yang ukurannya lebih tebal. Tips juga buat teman-teman sekalian yang mungkin ingin mendapatkan foto yang lebih dramatis, yang efek shadow-nya lebih kuat, teman-teman bisa mematikan lampu ruangan supaya bagian shadow dan highlight-nya bisa nampak lebih tegas lagi. Kenapa? Kalau teman-teman misalkan menyalakan satu lampu, otomatis bagian shadow itu akan terisi oleh cahaya yang ada di sekitar kita. Jadi itu bisa diperhatikan kalau teman-teman ngerasa kayaknya shadow-nya kayaknya kurang kuat, coba deh dimatiin lampu-lampu lainnya, hanya menggunakan lampu artificial untuk photoshoot. Nah, demikian pembahasan kalian tentang fashion fotografi. Buat teman-teman yang ada request tema berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!